Blind, I was blinded, and I don't see once again. Let the beat rock. Halo guys, welcome to Ken Moto Vlog. Kali ini, iya bener kali ini gua mau mencolong motor ini. Anjay, anjay sih anjas. Ini motor sangat istimewa sekali. Bukan istimewa ya, tapi istimewa. Ini adalah motor yang dulu pernah gua test ride, yang judulnya itu CB150R Street Fighter Custom. Yang dulu bentuknya nggak kayak gini, sekarang udah kayak gini, udah diganti dan udah diganti total ya semua. Nggak kecuali kaki belakang masih sama kayak yang dulu. Dan sekarang langsung aja kita naikin keburu hujan. Bukannya keburu hujan, udah gerimis sekarang ya. Bodoh amat lah ya. Speedometer Koso yang kecil. Lanjut. Nah, jadi sekarang alhamdulillah gue sudah bisa mentes ride motor custom lagi. Ini adalah punyaan temen support manufacturer gue, dan ini sama kayak yang dulu. Yang punya itu masih sama juga yang punya, namanya Mas Sain. Kalau kalian belum nonton yang lama, silahkan ditonton dulu yang lama, video yang lama ya, yang dulu, yang pertama kali gue tes ride motor ini, supaya kalian tahu perubahan motornya seperti apa. Dan nanti gue bakal ngasih tahu ke kalian semuanya, semua detail modifikasinya itu apa aja. Kita lanjut ke sesi mencoba motor, anjay, sesi mencolong. Ini hujan loh guys, by the way, bukan hujan, gerimis manja ya. Keburu hujan agak arogan ini anjir. Ada sawah di sini aja baru tahu gua. Lanjut ke topik. Jadi aduh. Jadi yang sekarang gue rasakan dari motor ini, apapun yang gue rasakan dari motor ini motor custom guys. Gue ingatkan sekali lagi, ini motor custom. Kenapa? Kalau gue bilang begitu, karena motor custom itu nggak enak dipakai. Mau apapun bentuknya, pokoknya di motor custom itu nggak enak dipakai dah. Karena memang motor custom rata-rata buat tampilan doang ya, bukan buat harian. So, jadi yang gue rasakan, gue bandingin sama yang dulu ya, makanya gue suruh kalian buat nonton dulu yang lama. Yang dulu itu rasanya motor ini lebih enak daripada yang sekarang motornya jadi lebih nggak enak lagi. Itu karena depan ini udah diganti upside down. Kalau dulu masih pakai shock breaker standarnya, kalau yang sekarang sudah diganti upside down, tapi upside down variasi aftermarketan. Nggak tahu sih ini, tapi bentuknya tuh kayak upside down Equinox gitu. Tapi nggak tahu mereknya, gue nggak nemu mereknya gitu di upside down ini. Apa namanya, dia juga joknya juga lebih sempit dari yang lama, tapi empuk joknya itu. Dan yang penting nggak bikin biji sakit. Kalau dulu dia bikin biji sakit, sekarang udah enggak. Dan kalau dari segi mesinnya ini sih nggak diapa-apain, masih sama kayak yang dulu. Mesinnya tuh nggak dimodifikasi apapun, nggak diganti apapun, nggak dilakukan apapun. Jadi rasanya tuh masih kayak standar gitu, kayak motor standar gitu. Kalau masalah handling ini motor enak banget. Baru gue isi ban tadi sebelum berangkat, itu gue isi depan 30, belakang 33. Jadi masih enak banget handlingnya, masih kayak motor standar lah handlingnya tuh. Jadi kalau dari secara kasat mata memang kelihatannya motornya kayak berat banget gitu ya. Tapi kalau sudah dipakai gini, handlingnya tuh enteng kayak motor standar, serius. Jadi anggapan orang motor ban gede itu berat ya, itu sebenarnya nggak terlalu benar lah. Paling beratnya cuma ditarikan doang gitu. Tapi kalau buat handling itu masih enak banget gitu, masih kayak standar handlingnya gitu. Ini belakang sudah pakai 5 moge bahkan. Dan kalau untuk shocknya ini udah keras banget anjir. Udah shock depannya keras, asli shock depannya keras banget. Kalau yang belakang ya keras lembek lah ya, stabil. Yang penting stabil. Gua nggak peduli keras atau empuk, yang penting stabil gitu. Nggak ini loh, nggak apa sih namanya, nggak terlalu membal. Kalau terlalu membal shock itu bahaya banget. Apa sih ini kok tiba-tiba berhenti di sini anjir? Ada apa sih? Nanti pada parkir di sini sih. Udah obat ya. Dan alhamdulillah gerimisnya udah berhenti, tapi masih mendung. Tetap aja ngeri. Oh anjir, enak banget. Posisi ridingnya juga enak banget. Oh, gue lagi ngomongin apa tadi ya? Shock breaker ya? Shock breaker udah ya segitu aja. Kalau untuk posisi riding ini enak banget. Lebih enak daripada yang dulu. Kalau yang dulu tuh kan pakai stang X-Ride ya. Kalau ini sekarang udah diganti stang variasi, stang aftermarket
yang bentuknya ini rare banget stangnya. Bentuknya ini gue bisa bilang rare karena bentuknya tuh kayak stang jepit, ya kan, bentuknya kayak stang jepit, cuman apa namanya, dia tuh bukan stang jepit tapi stangnya biasa. Orang lambat anjir. Jadi untuk mereknya stang ini Scarlet Racing. Itu merek apa ya? Gue baru denger. Dan untuk spion masih nyebelin kayak dulu, pakai spion jalu ya. Dan dia arahnya ke bawah. Gue nggak suka banget spion jalu model kayak gini, apalagi yang ke bawah. Kalau ke atas masih mending lah, soalnya dia bisa ngeliat ke belakang kalau ke atas. Tapi kalau ke bawah gini, ngeliat ke belakang ya tetap harus nengok anjir. Nggak kelihatan apa-apa, bagi sieki gini. And yang jelas itu aja yang gue rasain. Suspensinya agak keras, handlingnya enak, posisi ridingnya juga lebih baik daripada yang dulu. Pokoknya motor ini jadi lebih baik daripada yang dulu. Motor ini juga tampilannya itu ganteng, makin ganteng. Kalau yang dulu ya kurang ganteng sih menurut gue, walaupun manis tapi kurang ganteng. Kalau yang ini jadi ganteng banget. Jadi ada kesan-kesan klasik gitu, klasik campur Street Fighter gitu. Terus ada bagian flat trackernya juga. Terus ada cafe racernya juga sih sebenarnya. Dari setangnya ini kayak stang jepit. Gue mau berhenti dulu di sini. Tempat berhenti gue nggak bagus banget ya. Jadi motornya seperti ini. Nah, kita mulai dari bodinya dulu. Bodinya ini bagian belakangnya, belakangnya. Belakangnya ini agak flat anjir. Emang flat ya. Jadi kalau dari samping gini, nah itu bagiannya atasnya datar, terus bawahnya nurun begini. Jadi ada kesan kayak Street Fighter-nya dan ada flat tracker-nya gitu. Dan dia kan pendek kan, jadi karena motor ini memang konsepnya itu motor buntung. Jadi motor buntung dia di belakangnya as roda, jadi di sini. Dan untuk tangkinya ini dikondomin. Kondomnya ini beli apa sih namanya? Beli aftermarket. Terus ada gini ini kayak apa ya? Bentuknya lucu ini anjir. Terus kalau kalian bertanya-tanya ini apa? Ini adalah Delta Box. Kalau aslinya CB150R itu tidak ada Delta Box, tapi ini ada. Tapi ini bukan besi guys, ini tuh adalah fiber. Tapi mirip banget sama aslinya besi. Maka mungkin kalau di sini ada ditambahin kayak ala-ala las-lasan gitu mungkin bagus ya. Terus untuk penutup akinya di sini ini udah agak jelek ya, kena kaki karena pemakaian biasa. Dan untuk depannya ini lampunya ala-ala kayak cover racer gitu kan. Ada covernya di sini, pakai lampu CB, terus lampu sen aftermarket. Dan untuk spakbornya ini gue nggak suka sebenarnya. Terus spakbornya ini kurang cocok sama model motornya. Ini motornya gede, spakbornya tuh gede, tapi motornya tuh kecil. Dari depan sini kan kelihatan kecil, terus di sini gede gitu loh. Jadi gue bilang sih kurang masuk gitu ya. Dan untuk upside down-nya kayak gini, ya lumayan gede ya. Moge look, tapi bukan 5 moge. Dan untuk kuncinya masih tetap di sini kayak yang dulu. Underbone-nya juga masih sama, kaki-kakinya juga masih sama kayak yang dulu. Dan knalpotnya ini adalah Yoshimura, tapi yang Lingga armnya punya R1. Gue udah jelasin di video yang dulu, ini armnya R1, peleknya Ninja. Dan yang depan ini udah double disc, terus pakai kaliper KTC, tapi cuma sebelah. KTC kalipernya bagus, tapi cuma sebelah. Yang samping, kalau kalian lihat yang sebelah kiri itu cuma disnya doang. Ini cuma disnya doang, nggak ada kalipernya. Jadi buat tampilan doang, bener-bener buat tampilan doang motor ini. Tapi kalau misalnya seandainya dipasang dis sebenarnya lebih bagus ya, tapi nggak usah dinyalain gitu. Soalnya ini master remnya masih ori. Kalau misalnya mau double disc, master remnya kudu ganti dulu biar dia tuh bisa ngerem. Walaupun gitu, ini remnya agak nggak enak. Ininya nih bener-bener perlu ganti ini master remnya nih, karena remnya nggak enak banget, nggak cocok sama kalipernya. Dan ini untuk yang hitam-hitam ini, dekal minor factor sama hitam-hitam ini stiker di sebelah kanan kiri tangkinya ada tulisan Tomcat. Tomcat ini apa? Tomcat ini adalah nama dari motornya sendiri. Dan kalau misalnya kita tutup begini, jadinya apa? Tomcat. Bodoh amat kan, bodoh amat. Oh iya, gue lupa untuk lampu belakangnya. Lampu belakangnya ini pakai punya Astrea, dan ini ada lampu rem. Jadi ini lampu lampu kota. Ini lampu rem, lampu sen biasa ya. Terus udah itu aja sih sebenarnya. Tidak muluk-muluk. Motornya ini simple. Bodinya tuh bagus banget, dari ganteng banget bodinya sumpah. Cuma kurang di spakbornya sumpah asli. Ya udah guys, itu aja test ride kita pada hari ini. Kalau gitu gue tutup aja. Kalau misalnya kalian mau bertanya-tanya lebih lanjut tentang motor ini, itu silahkan di komen di seksi komen bawah. Seksi komen aja udah kayak acara. Di kolom komentar maksudnya. Oh iya, by the way, kalau misalnya kalian mau pengen oh ya guys, by the way, kalau misalnya kalian pengen tahu tempat custom gue biasanya di mana, bengkel custom gue biasanya di mana, tuh sebenarnya alamatnya sih agak susah ya, karena dia tuh di pelosok desa sebenarnya. Cuma bengkelnya itu sederhana banget. Nah, sebenarnya bengkelnya itu
di daerah Sukodono, Sidoarjo, dan itu di dalam pelosok desa. Itu nanti kapan-kapan gue kasih lihat deh, bengkelnya ada di mana. Karena biasanya motor-motor custom yang gue test ride itu berasal dari sana semua, termasuk yang street cup, terus yang apa sih namanya tuh, fiction yang warna hijau tuh, fiction cafe racer tuh, itu juga dari sana. Sebagian besar motor custom yang gue test ride itu dari sana. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu, nanti gue kasih lihat bengkelnya, nanti gue kasih arah jalannya, gue kasih tahu arah jalannya, dan nanti juga gue kasih lihat siapa mekaniknya, garapannya apa aja, termasuk motor gue juga ada di situ. Nanti di video lain mungkin gue bakal kasih tahu. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silahkan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe, supaya semakin istri nyewa. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace. Ayo Tomcat, kita pulang.